Selamat siang. Sini saya Salvanio Karnari Ginting dengan NIM 4242211038 akan presentasikan laporan tugas asesmen, itu prediksi sinyal dengan neural network backpropagation. Oke, langsung saja. Yang pertama, tujuan dan langkah pengerjaan. Tujuannya di sini melakukan prediksi sinyal acak menggunakan neural network atau NN. Dengan backpropagation, proses meliputi pembuatan sinyal, pelatihan model, feed forward, dan evaluasi parameter seperti epoch dan learning rate. Kemudian langkah pengerjaan, pertama pembuatan sinyal acak, pembentukan datasheet, arsitektur neural network, kemudian training dan feed forward, kemudian program, kemudian evaluasi dan analisis. Ini pembuatan sinyal acak dan pembentukan datasheet. Pembuatan sinyal acak ini sinyalnya dibuat dari gabungan fungsi sinus dan noise acak distribution. Visualisasi menunjukkan sinyal acak dengan kecenderungan periode dasar. Pembentukan datasheet input X sinyal waktu atau T2 atau X1 dan X1 itu X2-nya, kemudian output Y sinyal pada waktu T. Data dinormalisasi untuk pelatihan model yang lebih stabil. Kemudian di sini ada arsitektur neural network-nya. Ini framework-nya itu menggunakan PyTorch, kemudian layer-nya 10 neuron, aktivasinya ReLU, kemudian loss function-nya MSA loss, kemudian input layer-nya 2 neuron atau X1 dan X2. Output layer-nya 1 neuron, optimizer-nya Adam. Training dan feed forward. Proses pelatihan model dilatih menggunakan 100 epoch awal dengan learning rate 0.01. Setelah pelatihan dilakukan feed forward untuk memprediksi sinyal berdasarkan input. Visualisasi menunjukkan grafik prediksi mengikuti sinyal asli dengan cukup baik. Kemudian nanti di sini ada kode programnya, boleh dilihat Pak di laporannya karena di sini tidak muat ditaruh. Jadi nanti boleh dilihat di laporan saya. Kemudian evaluasi variasi atau variasi efforts dan learning rate. Di sini kalau effortnya 10, terus akhirnya lebih tinggi, kemudian keterangannya model belum sempat belajar banyak. Kemudian kalau effortnya 100, terus akhirnya itu stabil, keterangannya prediksinya cukup akurat. Effortnya 200 lebih baik, terus akhirnya, kemudian keterangannya itu prediksinya mendekati sinyal asli. Terus kalau misalnya learning rate-nya 0.1, lossnya itu tinggi atau tidak stabil. Hasilnya belajar terlalu cepat, hasilnya tetapi buruk. Learning rate-nya 0.01, lossnya itu stabil, hasilnya hasil terbaik. Kemudian learning rate-nya 0.001, lossnya stabil tapi lambat, hasilnya butuh lebih banyak effort. Di sini hasil analisa yang telah dilakukan beberapa 3 percobaan. Yang percobaan pertama itu menggunakan effort 10 dengan learning rate-nya 0.1. Di sini prediksinya tidak akurat, atau yang garis warna oranye itu sinyal yang warna oranye, kemudian garis hasil prediksinya jauh dari sinyal asli. Modelnya tidak mengikuti pola sinyal sebenarnya, dan errornya itu dimai 0.681, kemudian MSC-nya 0.5999. Ini percobaan keduanya menggunakan input 100 dengan learning rate 0.01. Sini nampak prediksinya sangat mirip dengan sinyal aslinya. Modelnya berhasil mengikuti pola naik turun sinyal. Errornya cukup rendah. Model bekerja dengan sangat baik. Percobaan ketiga di sini inputnya 200, learning rate-nya 0.001. Model lumayan baik, tetapi belum akurat grafik yang kedua. Perlu perbaikan agar prediksinya lebih mendekati sinyal asli. Masuk kesimpulan dan saran pengembangan. Di sini yang bisa disimpulkan dari melakukan percobaan tadi,
Pertama, performa model masih kurang baik dalam memprediksi sinyal kompleks. Kemudian nilai errornya besar, itu mainnya 0,0481. Kemudian MSI-nya 0,5999. Ketiga, model mengalami underfitting atau arsitektur sederhana atau kurang data dan parameter. Saran pengembangan yang pertama, coba arsitektur LSTM untuk data time series. Yang kedua, tambahkan regularisasi atau dropout untuk hindari overfitting. Kemudian yang ketiga, lakukan validasi dengan data uji terpisah. Mungkin sekian hasil laporan pengerjaan saya. Kiranya ada salah, mohon maaf kata. Saya akhiri. Selamat siang. Terima kasih.